Oke, selamat siang teman-teman semuanya dan selamat siang juga untuk Bu Sri Astuti. Saya perwakilan dari kelompok 3 untuk menjelaskan presentasi kali ini. Nah, kelompok 3 terdiri dari saya, Gozi Raffi Janitra, dan rekan saya, Mbak Novita Resdanti dan Mas Tito Cisaka. Nah, tujuan dari presentasi kali ini itu mempelajari bagaimana membuat topologi jaringan pada paket tracer, mempelajari bagaimana cara menghitung subnet IPv4 dengan metode VLSM, mempelajari bagaimana cara konfigurasi simpel topologi, mempelajari bagaimana cara kerja ARP table pada switch, dan mempelajari bagaimana cara kerja routing table pada router. Di sini terdapat sebuah soal. Nah, soalnya itu sebuah perusahaan di mana memiliki 3 buah gedung. Perusahaan ini terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda. Nah, gedung 1 itu terdiri dari divisi A, B, dan C. Divisi A terdiri dari 64 PC host, divisi B terdiri dari 28 PC host, divisi C terdiri dari 7 PC host. Nah, untuk gedung 2 terdiri divisi D saja, yaitu sebanyak 16 PC host. Dan di gedung 3 itu terdapat satu buah server yang enable service. Semua divisi itu dapat mengakses ke halaman website perusahaan yang memiliki alamat domain nama group.com. Soal yang pertama itu kita disuruh untuk menghitung subnet address di setiap masing-masing divisi. Kemudian tentukan subnet yang dipakai untuk konektivitas antar router dan server menggunakan metode VLSM dengan mempertimbangkan jumlah user paling tinggi sebagai prioritas urutan pengalaman. Nah, VLSM itu sendiri yaitu teknik pembagian network yang dimana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Langkah-langkah untuk menggunakan metode VLSM itu, yang pertama itu tentukan jumlah total IP yang dibutuhkan. Yang kedua, tentukan alokasi IP, yaitu jumlah IP dalam jaringan harus dalam 2 pangkat N atau kelipatan 2, seperti 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dan 256. Yang ketiga, itu urutkan jaringan dari jaringan yang membutuhkan IP paling banyak, kemudian ke yang paling kecil. Selanjutnya, tentukan batas-batas wilayah jaringan, yaitu terdiri dari network ID dan broadcast ID, dan yang terakhir itu didapatkan alokasi IP untuk host. Subnetting. Divisi A itu kan terdiri dari 64 PC host ya, sehingga dibutuhkan 128 IP. Maka menghasilkan subnet mask segmen yang terakhir adalah 256 dikurangi 128. Jadi subnet mask yang digunakan itu 255.255.255.128. Untuk divisi B itu terdapat 28 PC host sehingga dibutuhkan 32 IP. Nah, makanya subnet mask segmen terakhirnya itu adalah 256 dikurangi 32. Maka hasilnya 224. Jadi subnet mask yang digunakan itu 255.255.255.224. Sedangkan untuk divisi C yang terdapat 7 PC host, nah itu menggunakan atau dibutuhkan 16 PC. Subnet mask segmen terakhir adalah 256 dikurangi 16, itu 240. Jadi subnet mask yang digunakan adalah 255.255.255.240. Divisi D terdapat 16 PC host, sehingga dibutuhkan 32 IP. Subnet mask segmen terakhirnya yaitu 256 dikurangi 16, sama dengan 240. Jadi subnet mask yang digunakan 255.255.255.240. Nah, jumlah alokasi terbesar ke yang terkecil, maka urutan jaringannya yaitu A, B, D, baru C.
Selanjutnya, gedung 1 itu terdapat satu router dan 3 switch, sehingga dibutuhkannya minimalnya itu 4 IP. Subnet mask segmen terakhir adalah 256 dikurangi 4, sama dengan 252. Jadi subnet mask yang digunakan adalah 255.255.255.252. Gedung 2 terdapat satu router dan satu switch, sehingga dibutuhkan minimal 4 IP. Subnet mask segmen terakhir adalah 256 dikurangi 4, sama dengan 252. Jadi subnet mask yang digunakan adalah 255.255.255.252. Gedung 3 terdapat satu router dan satu server, sehingga dibutuhkan minimal 4 IP. Subnet mask segmen terakhir adalah 256 dikurangi 4, sama dengan 252. Jadi subnet mask yang digunakan adalah 255.255.255.252. Nah, berikut itu tabel dari subnetting, tabel perhitungannya. Kita bisa lihat. Berikutnya ada simulasi Cisco Packet Tracer. Yang ketiga, kita disuruh membuat sebuah topologi jaringan perusahaan menggunakan packet tracer, di mana topologi jaringan itu terdiri dari gedung pertama, yaitu satu router dan 3 switch, di mana masing-masing switch itu terhubung dengan 2 host PC. Jadinya nanti ada 6 PC. Yang gedung 2 itu ada satu router dan satu switch. Nah, switch-nya itu terhubung ke 2 host PC. Jadi nanti ada satu router, satu switch, dan 2 PC. Yang gedung 3 itu hanya satu router dan satu server. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Vita. Oke, saya akan melanjutkan. Nah, pada gambar ini merupakan gambar dari topologi hybrid pada jaringan pada Cisco Packet Tracer. Nah, pada sebelah kiri merupakan gedung 1, dan sebelah kanan merupakan gedung 2, dan yang paling atas adalah gedung 3. Nah, untuk keempat, kita melakukan konfigurasi static routing pada semua router dan melakukan beberapa activity sebagai simulasi jalannya topologi yang sudah dibuat pada Cisco Packet Tracer. Nah, kita untuk activity-nya, pertama kita akan melakukan ping dari semua divisi dan ke server juga. Pertama, kita melakukan ping dari divisi A. Nah, ping PC host divisi A ke divisi B dengan IP 192.168.0.128 dengan paket yang terkirim ada 4, paket diterima ada 4, dan paket loss-nya adalah 0%. Kemudian ping PC host divisi A ke divisi C. Nah, untuk IP-nya ada 192.168.0.160. Untuk paketnya yang terkirim ada 4, paket yang diterima dapat, dan juga paket loss-nya adalah 0%. Nah, kemudian melakukan ping PC dari divisi A ke divisi D dengan IP 192.168.0.192 dengan paket yang terkirim 4, paket yang diterima 2, sehingga paket loss-nya adalah 50%. Kemudian ping PC host divisi A ke server dengan IP 192.168.0.234 dengan paket yang terkirim ada 4, paket yang diterima ada 3, sehingga paket loss-nya adalah 25%. Kemudian melakukan ping host PC host dari divisi B. Pertama ke divisi A dengan IP 192.168.0.0 dengan paket yang terkirim ada 4, paket yang diterima adalah 4, sehingga paket loss-nya adalah 0%. Kemudian ping PC host divisi B ke divisi C dengan IP 192.168.0.0.160 dengan paket yang terkirim ada 4, paket yang diterima ada 4, sehingga paket loss-nya adalah 0%. Kemudian ping PC host divisi B ke divisi D dengan IP 192.168.0.192 dengan paket yang terkirim adalah 4, paket yang diterima adalah 4, dan sehingga paket loss-nya adalah 0%. Kemudian ping PC host divisi B ke server
dengan IP 192.168.0.234 dengan paket yang terkirim dapat, paket yang diterima dapat, sehingga paket loss-nya adalah 0%. Kemudian melakukan ping dari divisi C. Nah, pertama ke divisi A dengan IP 192.168.0.0 dengan paket yang terkirim dapat, paket yang diterima dapat, sehingga paket loss-nya adalah 0%. Kemudian ping dari divisi C ke divisi B dengan IP 192.168.0.128 dengan paket yang terkirim dapat, paket yang diterima dapat, sehingga paket loss-nya adalah 0%. Kemudian ping dari divisi C ke divisi D dengan IP 192.168.0.192 dengan paket yang terkirim dapat, paket yang diterima dapat, sehingga paket loss-nya adalah 0%. Kemudian ping PC host divisi C ke server dengan IP 192.168.0.234 dengan paket yang diterima dapat, paket yang terkirim dapat, sehingga paket loss-nya adalah 0%. Kemudian yang terakhir adalah ping dari divisi D. Pertama ke divisi A dengan IP 192.168.0.0 dengan paket yang diterima adalah 4, paket yang terkirim adalah 4, sehingga paket loss-nya adalah 0%. Kemudian ping PC host divisi D ke divisi B dengan IP 192.168.0.128 dengan paket yang terkirim dapat, paket yang diterima dapat, sehingga paket loss-nya adalah 0%. Kemudian ping dari divisi D ke divisi C dengan IP 192.168.0.160 dengan paket yang terkirim dapat, paket yang diterima dapat, dan paket loss-nya adalah 0%. Kemudian ping PC host divisi D ke server dengan IP 192.168.0.234 dengan paket yang terkirim 4, paket yang diterima 4, sehingga paket loss-nya adalah 0%. Nah, untuk demo simulasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tito Ajisaka. Perkenalkan, nama saya Tito Ajisaka. Di sini saya akan menjelaskan demo dari kelompok 3. Pertama-tama kita akan membuat rangkaian sebagai berikut. Di sini ada gedung 1, gedung 3, dan gedung 2. Kita menggunakan dalam topologinya 1 server, 3 router, lalu 4 switch, dan 8 PC. Selanjutnya, untuk IP-nya sendiri, subnettingnya sudah dijelaskan di PPT menggunakan tabel VLSM. Selanjutnya kita akan melakukan ping dari PC0, dari masing-masing PC, dari setiap gedung dan setiap divisi. Kita mulai dari PC0 pada divisi A. Pertama kita klik PC ke command prompt. Kita melakukan ping ke PC2 yang ada di divisi B dengan IP 192.168.0.130. Berhasil. Selanjutnya kita melakukan ping ke PC4 pada divisi C 192.168.0.163. Untuk ping yang pertama kali dilakukan memang RTO atau request timeout, tapi selanjutnya berhasil. Selanjutnya kita ping PC6 yang ada di gedung 2. Dengan IP 192.168.0.194. Kita tunggu. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita ping dari PC0 ke server dengan IP 192.168.0.234. Berhasil ping dari server. Selanjutnya adalah dari divisi B di PC2. Kita melakukan ping, masuk ke desktop, ke command prompt. Kita ping ke PC0 yang ada di divisi A dengan IP 192.168.0.3.
Bisa dilihat berhasil. Selanjutnya kita ping ke PC 4 dengan IP 192.168.0.163. Berhasil. Selanjutnya kita ping pada PC 6 yang ada di gedung 2. PC 6 terdapat di sebelah sini, ini gedung 2. Dua 168.0.194. Berhasil. Selanjutnya yang terakhir kita ping ke server .234. Berhasil. Dari divisi P ke semuanya berhasil. Selanjutnya kita ping dari divisi 4 yang ada di divisi C, kita ke desktop. Kita ping terlebih dahulu di PC 0 yang ada di divisi A dengan IP sebagai berikut. Berhasil. Lalu kita ping pada divisi B pada PC 2 130. Berhasil. Lalu kita ping gedung 2 PC 6. Yang terakhir kita ping server. Berhasil. Yang terakhir kita melakukan ping dari PC 6 yang ada di gedung 2 ini ke semuanya, dari divisi yang ada di gedung 1 dan juga di server. Kita coba di ping 162.168.0. Kita ping ke PC 0 dulu. Berhasil. Lalu kita ping di divisi 2, divisi B maksud saya. Divisi B ada divisi 2 selesai. Ketiga ke PC 4 di divisi C 163. Yang terakhir berhasil, kita ping ke server. Ya, berhasil. Selanjutnya mengetes web server di masing-masing divisi. Kita masuk ke desktop, kita geser ke web browser. Kita masukkan URL-nya kelompok3.com. Berhasil pada PC 0 divisi A. Kita coba pada PC 2 pada divisi B. Kita masukkan alamatnya kelompok3.com. Berhasil. Selanjutnya kita melakukan tes web server dari PC 4 divisi C. Kita masuk ke web browsernya kelompok3.com. Berhasil. Terakhir kita coba pada PC 6. Masuk ke desktop, browser. Berhasil. Selanjutnya kita cek MAC address-nya di masing-masing switch. Kita coba pada switch yang pertama yang ada di gedung 1 di divisi A. Lalu kita masuk ke CLI. Kita enter, kita enable dulu. Lalu kita masukkan syntax show MAC address table. Sebentar. Nah,
Di sini kita bisa melihat MAC address yang ada pada switch divisi A sebagai berikut. Selanjutnya kita cek pada switch pada divisi B, masuk ke CLI-nya. Kita enter dulu, kita enable, lalu show MAC address table. Nah, berikut adalah MAC address dari switch pada divisi B di gedung 1. Selanjutnya kita masuk ke CLI pada switch 3, yaitu yang ada di divisi C. Kita enable dulu, kita show MAC address table. Nah, berikut adalah MAC address yang ada pada switch 3 divisi C gedung 1. Yang terakhir kita coba switch yang ada di gedung 2. Masuk ke CLI, enter, enable table. Nah, berikut MAC address yang ada pada switch 4 yang ada pada divisi D gedung 2. Selanjutnya kita akan mengecek IP root pada setiap masing-masing router. Kita enter terlebih dahulu, kita enable, dan kita masukkan syntax show IP root. Nah, berikut adalah IP root yang ada pada routing di router 0 yang ada di gedung 1. Yang bisa kita cek adalah di sini 192.168.0.0, kita menggunakan prefix 24 dengan 7 subnet dan 4 masking. Dan yang pertama ini adalah 192.168.125 diarahkan ke FA00. Yang kedua, yang ini ada pada divisi A. Yang kedua 10.128/27 itu adalah divisi B yang dilewatkan di FA6/0. 160/28 ini kita arahkan dari FA7/0 atau divisi C. 192/27 yang melewati 1/0 dan via next hop-nya 192.168.0.226 adalah arah tersebut ke switch. Lalu selanjutnya 192.168.224.30 melewati FA1/0 dan selanjutnya 192.168.0.228/30 melalui next hop-nya di 192.168.0.226. Yang selanjutnya 192.168.232/30 melalui FA1/0, next hop-nya 192.168.0.226. Itu tadi dari router 0. Kita masuk ke IP root-nya di router 1. Kita masuk ke CLI, enter, kita enable dulu, lalu kita show IP root. Berikut adalah routing dari router 1 yang ada di gedung 3. Yang pertama 192.168.0.0/25 lewat 1/0, next hop-nya melewati 192.168.0.225, yaitu yang mengarah ke gedung 1. Selanjutnya 192.168.0.128/27 melalui 1/0, next hop-nya 192.168.0.25 maksud saya. Yang selanjutnya 92.680.160/28 melalui FA1/0, next hop-nya 192.168.0.0.225. Selanjutnya 192.168.0.192/27 melalui 1/0, next hop-nya 0.230. Lalu yang ini ke PC 192.168.0.224/30 melalui FA0/0, lalu 168.0.228.0.228/30 ini melalui FA6/0,
Lalu yang ini 0.232/30 ini melalui FA 1/0. Jadi hal tersebut adalah IP routing yang ada di router 1. Kita exit. Nah, yang terakhir kita cek IP route dari router 2. Kita enable terlebih dahulu. Kita show IP route. Nah, yang berikut adalah IP route dari router 2 sebagai berikut: 192.168.0.0/25 melalui /1/0. Next hop-nya via 192.168.0.229. Berikut 229. Selanjutnya 128.128/27 via next hop-nya 192.168.0.229. Yang selanjutnya 0.160/28 via 1/0 via next hop-nya 192.168.0.229 juga. Yang selanjutnya 0.192 ini /27 melalui fase Ethernet 1/0. Yang selanjutnya adalah 0.224/30 melalui 1/0. Next hop-nya 192.168.0.229. Selanjutnya 0.228/30 melalui FA 0/0, dan yang terakhir routingnya 0.232/30 melalui fase Ethernet 1/0. Next hop-nya via 192.168.0.229. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dari materinya, sehingga presentasi ini dapat bermanfaat bagi Ibu dan juga teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.